Sudahkah ada kabar pencairan mulai tanggal 1 Agustus? 3 informasi penting hari ini. Pertama, kabarnya dari pendamping. Tahap 3 mulai salur kembali tanggal 1 Agustus. Yang kedua, penyaluran bantuan beras dan daging ayam dan telur di hari ini tepatnya di akhir bulan Juli dan 1 Agustus. Selanjutnya, informasi yang ketiga mengenai update 6NG. Nah, hari ini di 6NG sudah bisa dipastikan KPM PKH maupun BPNT yang terputus bantuannya sudah bisa dicek. Nah, bagaimanakah info lengkapnya? Silahkan disimak dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir bulan Juli ini kita berharap selalu ada kejutan tentunya. Alhamdulillah, kabar pencairan masih saja terus menghiasi grup media sosial kita. Dan kabar terakhir malah sudah ada yang posting pencairan PKH tahap ketiga. Dan menariknya, menurut yang posting, ada kabar baik tanggal 1 Agustus PKH cair, kata pendamping. Nah, untuk menjawab ini, apakah sudah ada bocoran informasi dari grup operator pusat? Nah, oleh karena itu, simak informasi lengkapnya hingga tuntas dan jangan di-skip agar tidak menimbulkan kegagalfahaman dan salah persepsi mengenai isi konten dari video ini. Dan pastikan juga teman-teman telah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Dan yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak telah mendukung channel Info Bansos. Dan silahkan teman-teman share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya bila berita ini bermanfaat. Pada video kali ini, kita akan membahas update penyaluran per hari ini. Yang pertama, penyaluran bantuan beras dan daging ayam dan telur hari ini tepatnya di akhir bulan Juli hingga 1 Agustus. Selanjutnya, informasi yang kedua, di 6NG sudah bisa dipastikan KPM PKH maupun BPNT yang terputus bantuannya sudah bisa dicek. Lalu informasi yang ketiga, kabarnya dari pendamping tahap 3 mulai salur kembali per 1 Agustus. Benarkah? Baik teman-teman, kita ke informasi yang pertama mengenai bantuan beras, daging ayam, dan telur. Akhir pekan ini ada beberapa bantuan yang kembali cair tentunya. Seperti bantuan beras cadangan pangan pemerintah ternyata hingga akhir pekan ini masih ada yang menyalurkan. Namun harap dicatat bahwa penyaluran ini adalah sisa kuota bulan Juni yang belum tersalurkan. Begitupun juga dengan bantuan daging ayam dan telur. Meskipun sebenarnya target penyalurannya itu seharusnya sudah selesai, namun pada kenyataannya di PT POS sebagai penyalur masih saja ada sisa penyaluran. Mungkin teman-teman bertanya, benarkah bantuan beras sudah kembali dicairkan di akhir bulan Juli dan awal Agustus besok? Padahal info resminya bantuan beras baru akan kembali disalurkan di sekitar bulan Oktober, November, dan Desember 2023. Nah, terkait hal ini, teman-teman, perlu saya menginformasikan bahwa bantuan beras saat ini masih sisa kuota yang belum tersalurkan sebelumnya. Lantas, kenapa baru bisa dibagikan di akhir bulan Juni ini? Nah, ini bisa saja terjadi ya teman-teman, bisa jadi karena memang stok beras habis atau terlambat datangnya sehingga terlambat juga disalurkan, dan bisa juga ada kuota penggenapan dari KPM yang tidak mengambil bantuannya yang dialihkan ke KPM lain teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu heran bila saat ini masih ada penyaluran beras dan daging ayam serta telur. Karena kenyataannya penyaluran ini meskipun ditarget harus selesai di akhir bulan Juni, namun kenyataannya masih ada tersisa yang belum salur atau belum mencapai target 100%. Teman-teman, selanjutnya informasi yang kedua, ini terkait KPM yang tidak lagi menerima bantuannya. Padahal KPM ini layak menerima bantuan dan datanya masih terdaftar di DTKS.
Hanya saja karena mungkin ketidaktahuan KPM sehingga bantuannya itu tidak lagi bisa dilanjutkan di tahap berikutnya, baik itu bantuan PKH maupun bantuan BPNT-nya. Nah, adapun yang diputus bantuannya di tahap berikutnya yang terbaca di Sixenji adalah bagi mereka KPM yang tidak mengambil bantuannya di tahap-tahap sebelumnya. Nah, ini harus dijadikan perhatian serius ya teman-teman, karena ternyata kami yang menganalisa di Sixenji bagi KPM yang tidak pernah mengambil bantuannya, maka kemungkinan di tahap berikutnya akan hilang bantuannya. Jadi, bila mana pada saat musim pencairan, itu sebisa mungkin lakukan transaksi penarikan saldo, baik itu lewat pos maupun lewat KKS. Nah, di sini teman-teman, saya berikan contohnya. Ada keluarga penerima manfaat atau KPM terputus bantuannya itu dikarenakan sebelumnya tidak pernah mengambil bantuannya. Sehingga pada status di Sixenji tertera penidaklayakan KPM tidak transaksi. Nah, di sini saya berikan sampel KPM PKH yang tidak transaksi. Akhirnya oleh Kementerian Sosial memutus bantuannya bagi si KPM tersebut. Ini dikarenakan tidak melakukan transaksi sampai pada batas waktu yang telah ditentukan untuk transaksi atau pencairan. Begitupun juga dengan bantuan BPNT atau program sembako yang tidak mengambil bantuannya, teman-teman. Nah, jika status keterangan seperti ini, maka KPM tersebut akan terputus bantuannya untuk tahap berikutnya. Dan contohnya lagi bagi KPM yang tidak memiliki lagi komponen atau kategori. Nah, ini untuk PKH ya teman-teman. Jadi, jika status seperti ini, maka otomatis juga tahap berikutnya bantuan PKH tidak lagi menerima. Selanjutnya teman-teman, perihal penyaluran PKH tahap 3. Kembali rame lagi dan tidak sedikit yang telah posting dan mengupload struk pencairan. Dan sudah banyak sekali memang pertanyaan KPM terkait dengan kapan sih kira-kira bantuan PKH tahap ketiga ini disalurkan. Padahal hingga saat ini progres pencairan BPNT Mei Juni masih terus berlangsung hingga hari ini. Dan memang ya teman-teman, karena rata-rata KPM sudah mengetahui jadwal penyaluran bantuan PKH tahap ketiga seperti di tahun-tahun sebelumnya, pencairan untuk tahap ketiga itu berlangsung dimulai bulan Juli, Agustus, dan September. Maka otomatis hal itu menjadi pertanyaan lagi untuk teman-teman. Namun ada informasi dari grup yang menuliskan postingan, Bu Ibu, ada kabar baik tanggal 1 Agustus PKH cair, kata pendamping tadi, habis kumpulan. Udah pasti 2 hari lagi. Yang pertama cair katanya Bank BNI sama Mandiri. Nah teman-teman, benarkah informasi ini? Saya selaku pendamping yang bertugas yang bisa mengakses aplikasi Sixenji, otomatis tergelitik untuk melihat aplikasi Sixenji. Rasa ingin tahu itu muncul sendiri. Jangan-jangan memang di Sixenji sudah status PKH TW3. Namun sebelum saya menjelaskan analisa di Sixenji, saya jelaskan terlebih dahulu kebenaran yang kabarnya ada informasi dari pendamping bahwa tanggal 1 Agustus PKH cair dan konong sudah pasti 2 hari lagi yang pertama cair katanya Bank BNI sama Mandiri. Nah teman-teman, untuk hal ini belum ada informasi langsung dari operator pusat terkait SP2D yang turun ke daerah-daerah. Artinya, belum ada info terkait pencairan PKH tahap 3 kecuali daerah Sumatera Selatan. Jadi, kebenarannya apakah cair di tanggal 1 Agustus 2023? Ini belum bisa dijadikan patokan karena hingga hari ini tidak ada SP2D tahap 3 yang turun, kecuali untuk daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk provinsi lain hingga saat ini belum ada kabarnya juga. Jadi di tanggal 1 Agustus itu saya simpulkan hanya prediksi pendamping saja teman-teman. Ya kita berharap saja semoga harapan-harapan itu menjadi kenyataan. Oke, adapun informasi terkini di Sixenji, perubahan status PKH TW3 belum ada.
Begitupun juga dengan status BPNT belum ada perkembangan yang berarti. Sehingga dipastikan besok dan tanggal 1 Agustus belum ada pencairan baik itu PKH, Program Keluarga Harapan tahap 3 maupun BPNT atau Program Sembako tahap 4, teman-teman. Baik teman-teman, demikian 3 informasi penting pada video kali ini. Like dan share ke media sosial bila teman-teman merasa bahwa informasi ini layak untuk diketahui halayak. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.